Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memungkinkan kita untuk hadir dalam acara webinar kali ini. Salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, sebelum masuk ke acara webinar ini, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru semua atas waktunya untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini. Di sini saya mau berbagi tentang pembelajaran budaya positif ya, dalam rangka diseminasi modul 1.4 gitu. Baiklah, sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa bersama-sama. Barangkali dari rekan-rekan ada yang bisa membantu saya untuk berdoa, karena memulai setiap kegiatan dan mengakhiri kalau diawali dengan doa itu salah satu cerminan budaya positif. Silakan teman-teman, ada yang bisa membantu saya membacakan doa untuk kita semua untuk memulai kegiatan ini, sambil saya siapkan bahan tayangnya nih. Silakan, ada yang mau membantu saya untuk berdoa? Pak Wahyu boleh, Pak Wahyu? Baik, teman-teman, sebelum kita memulai acara diseminasi ini, saya akan memimpin doanya. Berdoa sesuai agama masing-masing ya. Baik, kita berdoa dimulai. Selesai. Ya, silakan saya kembalikan kepada Pak Materi. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas bantuannya untuk doanya. Mudah-mudahan dengan diawali dengan doa, acara kita kali ini menjadi berkah ya Pak. Siap, kita langsung saja ya. Apakah semua sudah muncul yang saya tampilkan layarnya? Teman-teman, ada? Udah muncul belum? Belum. Ya, belum. Sambil mungkin ini kali ya, sambil aja lanjut ya. Oke, pada webinar kali ini saya akan berbagi ya. Jadi di sini barangkali ada yang sudah belajar tentang budaya positif. Bukan maksud saya untuk menggurui atau apa, kita saling berbagi aja di sini ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang atau salah dari penyampaian saya, dengan senang hati saya akan menerimanya ya. Jadi kalau misalkan ada ini, silakan saja langsung dikoreksi atau disanggah. Oke, teman-teman, di sini sesuai dengan judulnya adalah budaya positif ya. Budaya positif, perubahan, kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan, dan segitiga restitusi. Oke, agendanya di acara ini adalah tadi pembukaan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya acaranya pemahaman inti, dilanjut dengan eksplorasi konsep, dan ada refleksi dari teman-teman ya. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan pematik dulu nih.
Apakah teman-teman setuju atau tidak kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Gimana teman-teman? Setuju atau enggak? Setuju. Setuju. Kenapa setuju? Eh, karena itu akan membuat efek jerak. Efek jeda. Oke, terima kasih Pak Ahmad Darussalam. Kita ya lanjut yang kedua ya. Pemberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju dengan kalimat tersebut? Setuju. Boleh kalau boleh langsung ngomong atau di kolom chat, silakan boleh setuju atau tidak, dan boleh berikan alasannya kenapa. Oke. Saya setuju. Ya, gimana? Saya setuju. Oke. Setuju, alasannya karena Karena dengan hal positif anak akan lebih teredukasi jika hukumannya seperti membaca atau membersihkan halaman. Tidak dengan hukuman seperti dijemur atau dijewer lah seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Wahyu ya. Mungkin teman-teman yang lain boleh dituliskan di chat ya kalau mau memberikan pendapatnya. Yang selanjutnya adalah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Boleh teman-teman. Kalau memberikan penghargaan kepada siswa, misalkan siswa kita mendapatkan ranking nih di kelasnya, ranking pertama. Terus kita memberikan penghargaan ke siswa tersebut. Apakah dengan pemberian penghargaan tersebut akan meningkatkan motivasi belajar si anak? Atau malah memberikan rasa bangga pasti kan untuk siswa itu. Tapi apakah ada sisi negatifnya? Boleh? Setuju. Sisi negatifnya Ada. Apa Pak? Contohnya Pak? Menurut Bapak? kita memberikan penghargaan, misalkan di kelas itu ada 3 orang yang besar lah katakan. Ya. Ya tiap tahun mereka dapat gitu. Nah yang lainnya mereka akan berkurang motivasinya karena bisa saja gitu dalam hati mereka, saya tidak akan mendapatkan hal itu karena berhadapan dengan orang yang pintar. Gitu. Oh iya. Oke. Baik ya. Oke. Pak Alam ya, setuju soalnya apa barusan setuju soalnya memberikan penyemangat dan memotivasi anak, dan bagian dari cinta juga memberikan hadiah menurut saya. Oke, cinta, kasih sayang kita ya sebagai guru. Oke, selanjutnya topik dalam eksplorasi konsep ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya mau ada sedikit contoh mungkin atau simulasi deh. Saya boleh minta 2 orang yang bersedia untuk menjadi si A dan si B gitu. Jadi di sini kita akan melakukan contoh perubahan paradigma. Jadi nanti nih seperti yang ada di sini di slide, saya perlukan 2 orang yang bersedia, jadi si A dan si B.
Di sini misalkan si A menyobekkan secari kertas kecil gitu, terus tuliskan benda atau sesuatu yang dianggap paling berharga gitu untuk Anda nih, untuk yang jadi si A nanti. Terus diletakkan di salah satu genggaman tangan gitu. Terus nanti yang B berperan merayu gitu, merayu si A. Jadi merayu si A untuk memberikan apa yang digenggam itu kepada si B. Bisa dengan membujuk atau merayu, mengancam, terus menyuap atau apa sajalah supaya si A ini mau memberikan atau menunjukkan apa yang digenggam. Atau enggak boleh nggak harus kertas atau apapun lah, nanti pura-pura aja dikepal. Nanti kalau misalkan terayu sama si B boleh disebutkan gitu Pak. Boleh, siapa yang mau teman-teman jadi A dan si B? Atau belum paham gimana? Belum paham. Belum paham. Jadi gini Pak, nanti saya perlu dua orang yang mau berpartisipasi memerankan A dan si B gitu. Jadi satu jadi A dan satu jadi B ya. Satu A, satu jadi B gitu. Nah nanti si A dia tuliskan atau ingat atau diingat di kepala apa hal yang benda yang paling berharga gitu. Benda yang paling berharga menurut si A. Dan nanti si B merayu supaya kan si B nggak tahu nih apa yang digenggam si A gitu. Nah si B merayu bagaimana caranya supaya si A mau memberikan apa yang tadi digenggam gitu Pak. Udah nih ya, tergambarkan. Nah tadi si B merayunya bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja supaya agar dapat atau supaya membuka kepalan tangan si A gitu. Gimana? Udah paham kan? Apa? Nah, Bapak bersedia menjadi A atau B? Mau yang dirayu atau mau yang mempertahankan nih? Bebas, saya dari A atau B, boleh. Boleh. Yang lain? Ada yang mau lagi? Enaknya sama perempuan sih satu ya, jadi merayunya enak nih. Nah, iya benar. Iya, cuman karena yang A perempuan, yang B yang merayu. iya, karena tadi ibunya mungkin dia sambil ada kegiatannya. Boleh Pak, Pak Alam deh sama Pak Wahyu. Pak Alam mau jadi A atau jadi B? Pak Alam? Jadi A. Jadi A. Jadi A. Kalau jadi A berarti Pak Alam pikirkan satu benda yang menurut Pak Alam itu sangat berharga. Ada Pak? Oke, udah ada. Boleh Pak Wahyu silakan mau langsung membujuk, merayu Pak Alam gitu. Bebas itu dengan cara Pak Wahyu tersendiri deh. Pak Alam, boleh nggak saya minta ada apa yang berharap Pak Alam? nggak boleh. Tapi kalau dikasih, saya akan saya akan memberikan kesukaan Pak Alam yang waktu itu. Nggak, udah kebeli sendiri. Iya. Berarti begitu ya. Berarti kalau Pak Alam tidak mengasih itu, saya akan membocorkan aib Pak Alam ini. Iya. Biarin, biar viral.
Iya. Boleh dengan cara apa? Tadi sudah ya, merayu, mengancam juga sudah. Kira-kira apa lagi tuh Pak Wahyu untuk supaya bisa Pak Alam menyerahkan benda itu? Nanti kalau Pak Alam kasih ke saya, nanti saya kasih nomor yang Pak Alam punya itu. Nomor Udah gampang, tinggal minta langsung. Aduh, tuh siapa merayunya? Ternyata Pak Alamnya tidak. Oke, oke, terima kasih Pak Alam dan Pak Wahyu. Emang kayaknya saya salah orang ini, Pak Alam pilih ya. Harusnya Pak Alam tuh menyerahkan gitu. Jadi dengan tawaran yang atau rayuan dari Pak Wahyu tuh harusnya Pak Alam tuh menyerahkan ya. Berarti tawaran Pak Wahyu atau ancaman Pak Wahyu kurang nih gitu. Oke, terima kasih. Lanjut. Jadi ya itu adalah sedikit apa ya contohnya paradigma itu. Selanjutnya mungkin ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira ada yang mau berpendapat atau mengutarakan apa itu ilusi guru mengontrol murid? Boleh? Ada yang mau? Oke, dilanjut saja ya. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah pada penguatan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, di sini ya, yang tadi perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita sebenarnya ya perubahan paradigmanya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi, stimulus dan teori itu terlihat perbedaannya ya. Jadi, kalau kita baca kalimatnya antara stimulus respon dan teori kontrol itu kesannya tuh langsung berubah ya. Kalau yang rekan-rekan lihat apa perbedaannya yang dirasakan antara stimulus respon dan teori kontrol? Ada nggak kesan yang berbeda? Halo, rekan-rekan? Masih boleh? Kalau stimulus respon itu refleks secara langsung bukan sih? Oke. Stimulus Bisa respon. disebut kayak gitu nggak sih? Refleks ya, Bu. Kesannya ya? Iya, dalam kan di bahasanya kalau stimulus respon yang saya lihat itu refleks secara langsung, bukan sih nanya. Nah, Kalau teori kontrol berarti teori yang apa sih namanya? Yang emang disusun secara sistematis atau seperti apa sih? jadi ya. Mungkin stimulus respon yang kita biasa lakukan ya, dan karena kita lagi belajar budaya positif, jadi di teori kontrol ini diganti kalimatnya menjadi kalimat positif gitu Pak. Ini sebenarnya sama ya,
antara kalimat stimulus respon tuh kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol atau positifnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada perbedaannya. Jadi kalimat teori kontrol di sini ini mencerminkan jadi kesan yang positif gitu Pak. Bagaimana? Itu menurut yang saya pahami ya. Boleh kalau mau menambahkan kita ini aja. Iya, cukup. Ini kayaknya hanya paradigma saja gitu, hanya cara pandang saja gitu. Suaranya kecil Pak, apa? Ini sepertinya hanya cara pandang saja yang berbeda ya. Nah iya. Jadi Sebenarnya sama gitu, cuma yang stimulus respon ini lebih ke kebiasaan atau ego kita. ya. Ya jadi sesuai dengan dengan budaya positif ya tentang webinar kali ini ya, ini jadi kita mencoba melakukan perubahan paradigma ya, stimulus respon dan teori kontrol yang tadinya misalkan kita mencoba mengubah orang ya agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita merubah paradigma itu menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti itu garis besarnya, rekan-rekan. Ya, dilanjut ya. Nah, ini ada flowchart disiplin positif, teori kontrol menurut Dr. William Glasser gitu. Di sini di tabel ini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tuh. Ditarik ke sini, semua orang memiliki perilaku tujuan. Lanjut ke sini, mode berpikir memang menang, kolaborasi khusus pilihan-pilihan baru. Nah, ada di sini terus turunannya ke bawah, teori motivasi. Lanjut lagi. Apa lagi ini? Aduh. Ada nggak, muncul nggak di rekan-rekan semua? Betul. Ini makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Oke. Oh, maaf, lewat. Selanjutnya, apa makna disiplin? Menurut rekan-rekan, disiplin itu apa? Kalau secara kenapa? Disiplin itu Continue. Ya. Berkelanjutan. Atau terus menerus ya. Betul. Oke, kalau di sini secara harfiah disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar sebenarnya. Terus makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Pak Wahyu mungkin nih identik nih suka Socrates dan Plato. Disiplin selanjutnya disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna dari kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia ya. Jadi seperti tadi yang Pak Wahyu bilang, beliau mengartikan kalau disiplin itu adalah continue ya, atau terus menerus gitu. Padahal disiplin itu yang sebenarnya adalah tuh belajar ya Bapak Ibu, dari secara ini belajar dengan disiplin. Terus arti yang lainnya juga di sini atau disiplin itu
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, nah tadi kan kita belajar tentang disiplin. Mungkin disiplin seperti yang tadi di slide, kira-kira seperti itu pengertian disiplin. Sekarang kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Berarti sesuai mungkin dari kata universal berarti menyeluruh ya. Jadi di sini bisa lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang yang berbeda. Setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dan Gossen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang diinginkan dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Rekan-rekan pasti sudah tidak asing ya dengan profil pelajar Pancasila yang selanjutnya profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini nilai-nilainya ya di antara profil pelajar Pancasila. Tadi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, terus bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya, eksplorasi konsep, teori, motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Terus untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ke yang pertama dulu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini hukuman atau ketidaknyamanan itu bisa berasal dari motivasi ya, motivasi eksternal. Motivasi eksternal atau hukuman dari eksternal, kira-kira menurut rekan-rekan apa aja motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan, dan apa yang akan terjadi bila tidak melakukannya? Boleh teman-teman atau rekan-rekan guru? Motivasi eksternal itu yang dari luar ya? Iya, betul, dari luar. Ini faktor dari luar. Jadi apa kira-kira menurut pengalaman? Dari orang terdekat atau orang tua? Ya, betul, bisa. Yang pasti orang yang akan mempengaruhi kita adalah ya orang terdekat kita ya. Meskipun ya selain dari diri sendiri, ya itu faktor eksternalnya atau motivasi eksternalnya yang biasa kita jadikan adalah itu teman terdekat atau keluarga. Berikutnya juga yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain nih, biasanya apa nih motivasi eksternalnya? Biasanya yang atau yang rekan-rekan rasakan atau lakukan, terus apa yang akan didapat
bila kita melakukannya itu. Contohnya misalkan kayak gini, kayak kita bekerja seperti biasa gitu. Tapi karena kita ingin misalkan dinilai atau punya motivasi, atau enggak gini, kalau diulangin, kita akan melakukan berbagai cara atau dalam bekerja gitu supaya pekerjaan itu cepat selesai atau hasilnya memuaskan. Tentunya pasti kita punya motivasi ya, kan? Nah, jika seperti itu, kalau motivasi eksternalnya kira-kira apa menurut teman-teman atau yang teman-teman pernah alami? Motivasi eksternal nih yang menjadikan kita lebih rajin bekerja gitu atau lebih giat, yang tujuannya adalah mendapatkan imbalan dari orang lain. Menyelesaikan secepatnya. Motivasinya itu mungkin motivasi internal ya Pak ya. Ya. Jadi menyelesaikan secepatnya supaya pekerjaan yang lain cepat beres gitu. Cepat selesai juga dan orang lain bisa menilai kita. Dan Ya. kemungkinan ya tadi bisa dikasih sesuatu hal atau masih imbalan dari orang yang bisa bantu tersebut. Iya, itu betul. Kebutuhan hidup sih. Kenapa? Kebutuhan hidup. Kebutuhan. Oh, lebih jauhnya lagi untuk ke situ. Ya, ya motivasinya bisa begini. Misalkan ada ya kayak pimpinan kita, mungkin kepala sekolah kita memberikan motivasi, ayo ya bekerja dengan maksimal, nanti akan ada reward atau hanya sebatas ucapan selamat pun gitu. Itu kan bisa menjadi motivasi eksternal ya. Misalkan pimpinan ya selamat ya, atau misalkan terima kasih telah bekerja secara maksimal gitu, sehingga apalagi sampai misalkan memberikan prestasi, itu salah satu motivasi eksternal. Dan yang nih motivasi internalnya adalah dari diri kita sendiri dengan tujuan yang positif. Selanjutnya, nah, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ayo, mau ada yang mengartikan kutipan dari Ki Hajar Dewantara ini? Bapak Gandhi. Kenapa? Pak Gandhi. Pak Gandhi boleh Pak Gandhi. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Gitu. Jadi Bebas. bukan, jadi ya disiplin positif ya, ketika kita bisa memerintah diri sendiri. Itu kan yang paling susah adalah melawan diri sendiri, bukan? Semacam memotivasi diri untuk biar lebih maju. Oke. Lanjutin Pak Ari. Melakukan hal-hal positif di setiap kehidupan sehari-hari. Udah Pak Ari. Boleh, ayo Pak. Oke. Apa cukup? Lanjut saja ya kita. Oke. Nih tadi menyambung dengan yang tadi nih, dihukum oleh penghargaan. Yang tadi Bapak sampaikan ya, bahwa semua penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ada faktor ketergantungan, berikut dampak pemberian penghargaan.
Coba pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruhnya apa aja kira-kira? Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini adalah penjabaran dari hukum, dihukum oleh penghargaan. Jadi ketika dihukum oleh penghargaan akan ada pengaruhnya yang tadi saya sebutkan ya. Nih lebih lanjutnya lagi, dihukum oleh penghargaan menurut kualitas, penghargaan menurut mematikan kreativitas, penghargaan ada yang mematikan kreativitas yang tadi, yang karena dia merasa bangga atau apa, dia jadi tidak kreatif lagi. Terus karena sering mendapat penghargaan, siswa bisa menurunkan kualitasnya. Jadi karena dia ngerasa udah paling bagus, sering mendapat penghargaan, jadi kualitasnya tidak terasa berkurang. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan itu tidak selamanya baik ya ternyata, teman-teman. Selanjutnya, bentuk program kebijakan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat dalam beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Oke, maaf. Nah, teman-teman boleh dituliskan pendapatnya. Ini misalkan tindakan guru ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi si siswa terlambat masuk sekolah, terus tindakan gurunya menyuruh siswa mencatat 100 kali dalam buku. Yang dituliskan adalah kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Boleh dituliskan di chat, teman-teman, supaya ada dokumentasi untuk saya. Jadi yang pertama misalkan mencatat, menurut teman-teman hukuman atau konsekuensi. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali, tidak menggunakan masker karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi. Dan selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersenggol pada saat belajar. Terus murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu di sekolah seharian gitu, karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi harusnya dia memakai sepatu hitam, tapi dia memakai sepatu warna lain, sehingga murid tidak dibolehkan mengenakan sepatu seharian di sekolah. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, oke, hukuman beserta konsekuensinya. Oke, bisa balik. Jadi kita di sini memilih ya. Tindakan guru yang seperti ini adalah merupakan hukuman atau konsekuensi. Jadi dipisah Pak Ari. Oke. Nah, kita dilihat dulu perbedaannya. Jadi di sini hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi gitu. Itu kayak
apa namanya ya, iya harus terjadi tapi menyakitkan gitu, jadi tidak apa namanya, oke apa Pak Ari, hukuman oke. Jadi itu emang harus terjadi tapi berasanya tuh menyakitkan gitu. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi juga sesuatu yang harus terjadi tapi karena kita sudah tahu gitu, jadi tidak terasa sakit gitu. Jadi perbedaannya adalah seperti itu. Dan terus nih, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek ya. Anak menguji kedisiplinan. Nah, kalau konsekuensi anak akan menghargai kedisiplinan. Dan selanjutnya ya. Terus nih ada tabel lagi, identitas. Di sini nih ada contohnya ya. Yang pertama, hukuman, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Nah, restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman, hukuman, konsekuensi tadi jangka pendek. Terus restitusinya adalah menguatkan untuk murid atau si anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, tadi maaf nih kelewat sebentar. Nah, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi juga restitusi di sini nih teman-teman. Jadi kalau hukumnya itu memberikan kesan yang negatif ya. Kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu positif. Jadi tentunya yang lebih baik adalah positif ya daripada negatif. Kalau netral ya netral saja. Nah, ini yang mau saya bagikan gitu tentang diseminasi ini yang saya pelajari. Jadi ternyata saya sendiri pun ya selama ini merasa sebelum belajar modul ini ternyata kita anggap hukuman itu adalah yang paling baik ya. Ternyata bukan seperti itu, kurang tepat. Jadi ada caranya yang lebih baik lagi, yaitu dengan memberikan restitusi. Kalau konsekuensi saya rasa semua rekan-rekan juga sudah menerapkannya ya. Nah, sekarang lanjut lagi ke keyakinan kelas. Sebelumnya ada yang pernah mendengar apa itu restitusi, rekan-rekan? Belum. Oke. Restitusi baru udah dengar. Apa, Pak? Ya, restitusi ya, bukan yang itu, bukan. Oke, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, yang tadi itu. Kalau hukuman kan tidak memperbaiki kesalahan, hanya membuat takut gitu. Tapi kalau restitusi ini adalah memperbaiki kesalahan mereka gitu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat gitu. Jadi kembali dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Nah, 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Saya yakin di antara 9 ciri-ciri ini diantaranya pasti ada pada diri kita ya, sebagai pengajar. Terus selanjutnya, nah mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Saya rasa setiap kelas sudah membuat peraturannya ya, ada peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, keyakinan kelas mungkin belum semua membuat gitu. Contohnya di sekolah saya pun semua masih memakai hanya peraturan kelas, belum keyakinan. Oke Pak Ari, nanti ya kita bahas pertanyaannya. Ada yang pernah membuat keyakinan kelas rekan-rekan di kelasnya masing-masing? Pernah. Pak Wahyu pernah? Pernah. Oh jadi boleh dibagi pengalamannya Pak Wahyu bagaimana? Contoh keyakinan kelas tuh. Turunan dari kesepakatan kelas. Jadi buat kesepakatan dulu sama anak-anak. Baru dibuatlah keyakinan kelas. Dan berikut konsekuensinya. Oke. Itu tertulis atau gimana Pak? Atau hanya di keyakinan siswa aja? Kan kalau peraturan kelas biasanya tertulis ya, dibuat poster atau apa dan terus ditempel di dinding. Kalau keyakinan kelas cukup diberikan pemahaman aja di keyakinan siswa atau sama ada tertulis? Yang tertulis sudah Pak. Jadi tertulis. biar anak-anak juga ingat selalu. Oke. Berarti Pak Wahyu sudah membuat ya keyakinan kelas. Boleh Pak Wahyu nanti menambahkan atau apa. Mungkin bagi yang belum, saya akan mengilustrasikan ya apa itu keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kenapa gitu? Kenapa secara sadar, secara yakin kalau memakai motor ya kita itu harus memakai helm gitu. Padahal tanpa helm pun kita bisa pakai motor gitu. Kira-kira kenapa? Menurut keyakinan rekan-rekan, kenapa kalau pakai motor kita harus pakai helm gitu? Untuk menjaga keamanan bila terjadi kecelakaan. Nah, berarti Pak Wahyu merasa yakin ya kalau menggunakan helm, amit-amit misalnya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat melindungi, helm untuk kepala ya, melindungi kepala Pak Wahyu berarti ya. Pak Wahyu memiliki keyakinan itu. Jadi dengan sadar menggunakan helm ya. Yang lain mungkin boleh? Atau yang selanjutnya nih, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ini? Kemarin-kemarin tuh kita pas COVID, mengapa kita yakin kita harus mengikuti peraturan itu? Kenapa kira-kira teman-teman? Karena dengan menjaga jarak kita akan berkemungkinan kecil atau resiko kecil untuk terpapar ya. Terus selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin ini karena kalau terlambat kita tidak bisa mengikuti pelatihan tersebut ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita itu harus membuat ya, menggerakkan seseorang untuk merasa yakin. Nah, di sini ada gambarnya nih.
Ya, budaya positif, lingkungan yang positif, keyakinan kelas, dan ini ada peraturan kelas. Jadi budaya positif itu adalah ada yang turunan atau terluar ya dari peraturan kelas. Nah, nih yang mana nih? Pak Wahyu boleh yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sini kan ada nih kesepakatan, tapi di sini ada perbedaan kalimat. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kami dan murid yang saling menyayangi. Kami menjaga kebersihan, tertib. Yang mana? Di sini yang merupakan keyakinan kelas. Meskipun judulnya kesepakatan, tapi kira-kira mana? Yang hijau atau yang ini? Yang merupakan keyakinan. Terlihat teman-teman gambarnya? Ya, yang TK itu kesepakatan, yang putih itu keyakinan. Oke. Betul sekali. Jadi di sini terlihat ya perbedaannya dari kalimatnya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi gitu. Jadi di sini seakan ada paksaan, tapi kalau di kesepakatan di sini adalah kesadaran atau keyakinan. Oke, selanjutnya ini pendalaman keyakinan, tabel TDNT. Hormat, tuh terlihat terpar berperilaku. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah dilakukan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nih, kira-kira seperti ini tabelnya. Di sini ada Y, terapa terlihat sama, di sini juga hormat. Oke, selanjutnya. Nah, seperti yang tadi Pak Wahyu bilang nih, dari peraturan kira-kira apa nih bentuk atau keyakinan kelasnya? Peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau untuk bentuk keyakinannya apa? Ini kan peraturan ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Oleh, ada yang mau? Peraturannya yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah dengan mengembalikan sesuatu pada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Mungkin keyakinannya mengganggu apa? saling menyayangi teman-teman. Bisa di sini. Gak usah terpaku ke yang tadi sih Pak. Jadi bisa apa aja gitu. Nah, atau kayak gini nih misalkan mana? Nah, di sini misalkan ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Misalkan tadi kami akan memudayakan, akan melaksanakan budaya, misalkan tadi disiplin. Terus dilarang melakukan kekerasan, tuh bisa keyakinan kelasnya adalah tadi guru dan kami saling menyayangi, itu seperti itu tuh, atau berartian atau menunggu giliran gitu. Terus menggunakan masker, kami akan menerapkan budaya antri.
daripada ya kalimat peraturan ya. Kira-kira sudah tergambar kan antara peraturan dan keyakinan kelas, rekan-rekan? Sudah. Ya, ada perbedaannya ya. Nah, sekarang ini yang selanjutnya ya, dari inti materi adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kira-kira seperti ini kebutuhan dasar manusia: kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Apakah ada hal lain yang menurut teman-teman menjadi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup selain dari kasih sayang dan diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan? Tidak ada? Ya udah semua ya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi nggak cukup tuh rasa kasih sayang, tapi harus ada afirmasi ya. Oh ayo rasa diterima. Jadi ternyata afirmasi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Penguasaan ya terhadap semuanya, ini sifatnya umum. Kesenangan tuh, jadi kesenangan itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Dan juga kebebasan, itu keempat hal ini itu diperlukan untuk bertahan hidup. Nah, 5 posisi kontrol. Apakah teman-teman tahu apa itu 5 posisi kontrol kita sebagai guru? Ada yang pernah dengar atau sudah tahu gitu? Belum. Oke. Udah nih. Nah, 5 posisi kontrol tadi adalah guru bisa jadi sebagai penghukum. Guru juga bisa pembuat orang merasa bersalah. Dan bisa juga sebagai teman, bisa juga posisi kontrolnya sebagai pemantau dan juga manajer ya. Oke. Nah, ini adalah saya akan memutarkan video. Di sini guru berada dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Ada tidak videonya? Ada. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke. Dari video tadi posisi kontrol sebagai penghukum, apa kalimat atau tindakan apa yang dilakukan ibu tadi sehingga dia berada di posisi kontrol sebagai penghukum? Apa teman-teman? Yang terlambat. Kenapa? Menghukum siswa yang terlambat dengan keliling lapangan basket. Itu. Jadi posisi kontrol sebagai penghukum adalah seperti itu ya contohnya. Dia memberikan hukuman langsung. Oke, yang selanjutnya. Coba
rekan-rekan perhatikan, simak, kira-kira apa nih yang posisi kontrol apa yang dilakukan di video ini. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, videonya selesai. Boleh ditebak dari video tadi apa mengambil posisi kontrol apa yang dilakukan oleh ibu tadi? Kalau tadi yang pertama kan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, kalau dari video yang barusan yang diputar, kira-kira apa? Pilihannya ada nggak? Oh, pilihannya ada. Nah, yang mana? Yang dilakukan ibu tadi sikapnya menunjukkan posisi kontrol sebagai apa? Membuat orang merasa bersalah. Oke, benar Pak. Oke, membuat orang merasa bersalah dengan kalimat ini ya. Nih. Kalau kamu terlambat lagi, Nah, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. tuh. Jadi di sini si ibu ini bilang, kalau kamu terlambat lagi, di sini ibu yang ditegur kepala sekolah. Jadi membuat murid itu merasa bersalah karena dengan dia terlambat si ibunya yang akan ditegur kepala sekolah. Nak, disangka ibu. Video selanjutnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar
tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Itu posisi kontrol sebagai teman ya. Ini Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. yang sudah ya video itu ya. Oh, maaf. Maksudnya yang ini nih. Nih. Ini video contoh terakhir ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke. Itu posisi kontrol sebagai manajer ya. Ini tabelnya teman-teman bisa dilihat atau mau di screen boleh. Contohnya seperti ini ya. Kalau apa namanya, sebagai penghukum kita akan menunjuk menyakiti atau menyindir ya. Terus membuat orang merasa bersalah seperti ini. Kita biasanya berceramah sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, memantau, menghitung dan mengukur, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya posisi kontrol ini tanpa kita sadari kita tuh sudah melakukannya ya. Kayak kita memberi hukuman kepada siswa gitu, atau misalkan kita kedekatan kita dengan siswa kita juga sebagai teman bagi mereka. Cuman mungkin seperti yang saya alami itu ternyata ini bisa terukur ya, ada teorinya gitu. Jadi saya juga baru tahu ternyata tindakan seperti ini tuh kalau misalkan kita mau hukum anak atau kita meminta anak apa atau mewawancara menanyakan sebabnya, ternyata itu ada teorinya, yaitu yang di sini. Jadi tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru.
Selanjutnya nih tugas. Nah, nanti tugas di ini dulu ya. Sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Kalau tadi 5 posisi kontrol, tadi restitusi. Sekarang saling berhubungan nih ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di sini ada apa? Ya, ada gambar segitiganya, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Dengan kesepakatan ini kamu ingin menjadi orang atau ingin menjadi seperti apa. Ini termasuk menanyakan keyakinan ya. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan atau dia melanggar peraturan, kita menstabilkan lagi identitasnya atau perasaannya dengan cara menstabilkan identitas. Dan biasanya kita tuh sampai sini doang ya, jadi menstabilkan identitas, tapi kita jarang menanyakan gitu. Ketika misalkan si siswa melakukan kesalahan, kita cuma cukup sampai menghukum atau mengobatinya atau ngupahannya kalau cek Sundanya mah. Tapi kita jarang melakukan ini validasi kebutuhan. Kita jarang menanyakan kenapa gitu si siswa itu melakukan kesalahan tersebut atau apa yang dia lakukan kesalahannya secara berulang gitu. Pasti si siswa itu melakukan itu karena punya alasan. Nah, di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu gitu. Nah, setelah ditanyakan apakah ada cara yang lebih efektif untuk membantu atau membantu si siswa untuk keluar. Contohnya misalkan kayak gini, kita misalkan ada siswa kita yang selalu terlambat sekolah gitu. Kita kan cuman gini aja, kamu kenapa terlambat sekolah? Ya Pak, maaf, saya kesiangan. Ya udah, kamu saya hukum. Biasanya kan kita cuman sampai situ saja ya, tanpa kita memvalidasi nih kebutuhan. Kenapa dia terlambat? Apa alasan dia terlambat? Apakah tidurnya kurang? Atau ada kegiatan yang dilakukan sebelum dia berangkat ke sekolah? Misalkan kita jarang gitu untuk melakukan itu. Kalau teman-teman sekalian biasanya seperti apa? Boleh kalau mau berbagi. Pak Wahyu, Pak Alam. Ya, kalau saya seperti ini Pak. Kalau misalkan si anak misalnya nih, dia bermain bola, memecahkan kaca kelas misalnya gitu. Ya. Menurut saya gitu, kita kasih pilihan dulu ke sini dulu. Nah, main bola itu sebaiknya di mana? Tidak langsung ke topik kesalahan dia begitu. Oke. Sebaiknya di lapangan begitu. Jadi kalau kejadian seperti ini konsekuensinya apa? Nanti mereka akan berpikir gitu ya. Keluarga pertama saya kedua apa yang disebabkan oleh itu bisa membahayakan teman sekelasnya begitu. Diberikan pilihan dulu begitu. Diberikan pilihan dulu. Kalau menurut saya begitu. Oh, jadi itu bertanya main bola di mana itu ya merupakan menstabilkan identitas gitu. Terus dikasih pilihan tadi itu juga masuk sih ke validasi kebutuhan. Yang lain mungkin mau berbagi atau menambahkan mungkin. Kalau tidak ada saya lanjut nih. Lanjut aja ya.
Nah, coba untuk menstabilkan identitas ya. Apa itu menstabilkan identitas nih? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena mereka berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kadang-kadang ya kalau anak yang melakukan kesalahan atau apa, dia juga akan merasa gagal gitu, atau tanpa sadar ya si anak itu merasa gagal atau malu lah. Nah, untuk menstabilkan identitas, nah di sini kita perlu mengstabilkan identitasnya. Contohnya di sini nih, berbuat salah itu hal yang manusiawi ya. Misalkan anak-anak udah melakukan kesalahan, nah kita bisa mengstabilkan identitasnya dengan cara seperti ini. Misalkan berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga ibu buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, seperti tadi nih Pak Wahyu ya, Bapak Ibu tuh tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini terus validasi kebutuhannya nih. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dia penuhi ketika ia melakukan kesalahan-kesalahan itu. Kan si anak itu dia misalkan melakukan kesalahan ya. Contohnya misalkan gini, ada anak yang nyoret-nyoret tembok gitu. Itu tuh kan kesalahan ya, melanggar peraturan kelas, keyakinan dia. Tapi dia melakukan itu karena ada kebutuhan anak itu yang tidak terpenuhi itu. Misalkan anak tuh kan punya emosi ya gitu. Jadi kadang-kadang anak mengekspresikan emosinya dengan cara yaitu nyari masalah gitu, dengan cara mencoret tembok. Nah, penyelesaiannya adalah dengan menanyakan kebutuhannya. Jadi kebutuhan tuh bukan cuman makan minum ya, tapi tadi juga ada tuh yang masuk dalam kebutuhan dasar manusia, yaitu rasa disayangi dan rasa diterima. Nah, mungkin dalam hal ini si siswa itu perlu dipenuhi si emosionalnya. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, yaitu apakah itu power, freedom tuh kan tadi, love, disayangi dan diterima, kesenangan dan bertahan hidup nih. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya ya kan. Terus kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya tuh kan. Seperti tadi yang saya bilang, pasti setiap siswa melakukan kesalahan tuh ada kekurangan di dalam dirinya gitu. Terus bisa juga kita bisa menanyakan apa yang penting bagimu. Terus bisa juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi ditanyakan kembali, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru gitu. Atau bisa, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan baik, dengan lebih baik lagi besok lagi? Nah, terus setelah kita tahu apa yang validasi kebutuhannya, baru kita menanyakan lagi keyakinan. Biar anak itu melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma-norma dan nilai-nilai mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya di sini, kita bisa menanyakan apakah nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai ini menanyakan ini ya, keyakinan kelas nih. Nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih gitu. Kamu ingin menjadi anak seperti apa, dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Kamu menjadi orang seperti apa. Nah, rekan-rekan ya, segitiga restitusi itu seperti yang tadi ya tahapannya, mulai dari memvalidasi tindakan, terus menanyakan kebutuhannya, terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
untuk selanjutnya nih ada sedikit contoh ya dari ini yang telah saya lakukan dari penerapan segitiga restitusi ya. Di sini kasus 1 siswanya malas nih. Kedengeran nggak? Apakah bermain game itu di waktu belajar atau waktu sekolah baik? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya. Lalu kenapa kamu malas ke sekolah? Apakah itu benar atau salah? Ya kira-kira seperti itu ya rekan-rekan penerapannya. Nah dengan tadi saya menunjukkan penerapan segitiga restitusi, berarti selesai juga materi-materi yang saya ingin bagikan kepada teman-teman. Sekarang boleh nih kita masuk ke, atau ada yang mau ditanyakan tentang semua tadi pemaparan saya, atau mau ya silakan, ada yang setuju atau enggak. Nanti setelah itu kita masuk ke refleksi, begitu teman-teman. Silakan ada yang mau menambahkan atau ya berpendapat, boleh. Refleksi aja, Pak. Kenapa? Lanjut refleksi aja. Boleh. Boleh. Saya minta berapa ya? 1 atau 2 untuk refleksi. Karena mungkin Pak Wahyu sudah agak sedikit tahu ya. Ada nggak Pak Wahyu hal baru yang mengubah paradigma Pak Wahyu, atau yang Pak Wahyu dapatkan dari webinar ini? Ya, mengenai segitiga restitusi ya. Ya. Itu sangat bagus sekali gitu ya. Saya juga baru mengetahuinya, ternyata ada tahap-tahapan dalam mendisiplinkan anak gitu. Iya, betul Pak Wahyu. Terus perasaan apa yang muncul Pak Wahyu ketika mengikuti web ini mengenai makna disiplin dan motivasi mungkin? Perasaan saya sangat senang begitu ya, mengetahui hal-hal baru begitu untuk diterapkan di sekolah saya sendiri. Oke, yang ketiga Pak Wahyu boleh ya? Seperti apa yang telah lakukan selama mengikuti modul ini, atau ya sama modul sih ini yang saya bawakan. Nah, setelah Pak Wahyu mengetahui tadi segitiga restitusi, Pak Wahyu akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengetahui segitiga restitusi ini? Saya akan menerapkannya pada saat murid-murid saya melakukan kesalahan begitu. Jadi tidak langsung saya hukum. Jadi saya validasi dulu, terus apa tadi itu? Kebutuhan. Menstabilkan baru. Ya, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, terus validasi kebutuhan, baru yang tadi terakhir menanyakan keyakinan ya. Oke, mungkin dari rekan-rekan yang lain boleh
apa namanya, ya kesan-kesannya atau apa mungkin boleh, silakan sambil on cam lebih bagus. Boleh Pak Ari, boleh silakan. Tinggal berapa, 9. Faisal, Pak Faisal mungkin teman-teman refleksinya atau testimoni yang setelah mengikuti web ini. Ya tidak ada mungkin ya. Pak Ari mau, Pak Ari? Apa? Ya cukup, mungkin di situ juga kita bisa sedikit lebih banyak tambahannya dengan perhatian restitusi yang ada di dalam kelas. Oke. Terima kasih Pak Ari atas refleksinya. Mungkin teman-teman yang lain juga kalau misalkan ada yang belum paham atau penjelasan saya masih kurang, boleh langsung WhatsApp saya atau japri saya ya. Baik, dengan selesainya refleksi barusan, acara webinar budaya positif ini saya tutup. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah masing-masing atau di kelas masing-masing. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.